Selamat berjumpa kembali dalam channel berita terkini. Paus Fransiskus merasa prihatin dengan situasi politik di negara Nikaragua. Pemimpin Gereja Katolik, Uskup Rolando Alvarez, diculik, ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim presiden diktator Nikaragua. Banyak masyarakat menderita, oposisi dan wartawan dipenjarakan serta kebebasan pers dihentikan. Inilah berita selengkapnya. Presiden Nikaragua, Daniel Ortega yang berumur 76 tahun menduduki kursi nomor 1 Nikaragua untuk yang kelima periode pada 2021 dalam polemik demokrasi berkepanjangan yang sangat memprihatinkan. Dilansir dari media Catholic News dan Vatican News, selama kekuasaan rezim Ortega puluhan oposisi dan wartawan telah dipenjarakan. Kebebasan pers dibatasi, wartawan asing dilarang masuk ke Nikaragua dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibredel. Raja Ortega dan Ratu Murilo menjadi raja lalim bagi demokrasi modern. Uskup Gereja Katolik Roma, Rolando Alvarez, seorang pemberani mengkritik rezim Ortega secara belak-belakan, berujung pada tuduhan sebagai pengkhianat tanah air pada tanggal 10 Februari. Pemerintah Ortega dalam beberapa tahun terakhir menahan, memenjarakan, dan kemungkinan besar menyiksa banyak pemimpin Katolik, termasuk satu uskup dan beberapa imam. Pemerintahannya juga telah mengambil tindakan untuk menindas stasiun radio dan televisi Katolik, dan mengusir ordo religius Katolik, termasuk misionaris cinta kasih, dari negara tersebut. Uskup Alvarez telah menjadi tahanan rumah sejak Agustus tahun 2022. Polisi anti huru-hara mencegah uskup bersama dengan para imam, seminaris, dan orang awam, meninggalkan kantor kanselir di Matagalpa dari tanggal 4 Agustus hingga tanggal 19 Agustus. Pada saat itu, sekelompok polisi Nikaragua rezim kediktatoran Ortega, mendatangi kediaman Uskup Alvarez dan menculiknya di tengah malam dan membawanya ke Managua, ibu kota bersama dengan 7 pastor dan beberapa seminaris. Sehari setelah peristiwa tersebut, Wakil Presiden Nikaragua, Rosario Murillo yang juga istri Daniel Ortega, memberikan pernyataan resmi bahwa penahanan terhadap Uskup Rolando Alvarez, pastor dan seminaris tersebut adalah tindakan yang layak dan pantas. Beberapa tokoh seperti Chris Smith, memuji Alvarez sebagai sosok seperti Kristus dengan hati seorang hamba, karena memutuskan untuk tetap menemani umatnya yang menderita di bawah rezim Ortega. Smith, yang menjabat sebagai Ketua Subkomite Kesehatan Global, Hak Asasi Manusia Global, dan Organisasi Internasional Dewan Perwakilan Rakyat AS, mengatakan, kita harus terus bekerja untuk memerangi rezim Ortega yang brutal dan membebaskan tahanan yang tersisa, termasuk uskup pemberani, Rolando Alvarez, yang menolak meninggalkan umatnya. Pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, merasa sedih ketika mendengar berita bahwa Uskup Alvarez dipenjarakan oleh penguasa diktator. Karena itu, Paus Fransiskus mempercayakan Nikaragua pada perantaraan perawan Maria tak bernoda pada hari Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023 setelah Uskup Rolando Alvarez dijatuhi hukuman 26 tahun penjara oleh kediktatoran Daniel Ortega. Demikian juga Paus juga berdoa untuk 222 tahanan politik Nikaragua yang dideportasi ke Amerika Serikat dan untuk semua orang yang menderita di bawah kediktatoran Ortega. Paus juga berdoa agar membuka hati para pemimpin politik di negara itu dan semua warga negara untuk mengusahakan perdamaian secara tulus yang lahir dari kebenaran, keadilan, kebebasan, dan cinta yang dicapai melalui upaya dialog yang sabar, ujar Paus.